Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebaikan, salam kebajikan untuk kita semua. Puji bagi Tuhan semesta alam dan para utusannya. Perkenalkan, saya mahasiswa semester 6 program studi hukum keluarga Islam. Dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini akan menyampaikan mata kuliah yang sedang saya ampu di semester ini dengan judul Sosiologi Hukum. Ada 7 poin pembahasan, ada 7 poin inti dari sebagaimana video ini dibuat, dan saya tidak sendirian. Saya dalam menjelaskan 7 poin ini akan dibantu oleh teman-teman saya yang lain, dan untuk materi pertama bisa dimulai dari saya sendiri. Untuk materi pertamanya akan kita mulai dengan judul definisi, pengertian, batas-batas, dan kajian dalam sosiologi hukum. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, mari kita masuk poin pertama, pembahasan pertama dari materi sosiologi hukum ini dengan judul definisi, batasan, dan kajian sosiologi hukum. Sosial, apa yang teman-teman ingat, apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata sosial? Social network, atau kutipan yang berbunyi manusia itu makhluk sosial, dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya sosial itu sebuah kata, sebuah nomina, sebuah kata sifat, sebuah konsep yang memiliki makna berkenaan dengan masyarakat. Jadi semua bentuk kegiatan, semua bentuk yang berkenaan dengan masyarakat itu adalah manifestasi, adalah pengaplikasian sosial. Ini diperkuat lagi dalam kata sifatnya, kesosialan, yang juga memiliki makna sifat-sifat kemasyarakatan, sifat-sifat suka memperhatikan umum, sifat-sifat suka menolong dan sebaiknya. Itu kalau sosial. Nah, kalau sosiologi, berarti sosiologi ini secara etimologi sosiologi ini berasal dari kata sosial dan logos. Sosial berarti ya sosial, kemasyarakatan. Kalau logos ini berarti ilmu, pembicaraan gitu. Lalu bagaimana dengan sosiologi hukum? Sosiologi hukum, kalau kita lihat dari katanya saja, itu punya dua kata. Pertama sosiologi, kedua hukum. Nah, sosiologi dan hukum ini kan ilmu yang berbeda disiplin. Sosiologi dan hukum ini termasuk salah satu cabang ilmu, tergantung dari mana kalian melihatnya. Kalian bisa lihat sosiologi hukum ini cabang dari ilmu hukum apabila kalian melihat, wah, hukum ini nggak cuma peraturan-peraturan saja, tapi juga yang ada di masyarakat. Nah, untuk mempelajari masyarakat, hukum perlu suatu ilmu yang dinamakan ilmu sosiologi. Nah, akhirnya lahirlah ilmu sosiologi hukum karena urgensi para ahli hukum untuk meneliti subjek hukumnya, yakni manusia. Sama dengan sosiologi. Tapi sosiologi hukum kalian juga bisa lihat adalah cabang dari ilmu sosiologi. Malah lebih mudah lagi, sosiologi hukum ini cabangan dari ilmu sosiologi karena mempersempit ruang gerak. Ibarat sosial ini umum banget, bisa budaya, bisa pop culture, tapi sosiologi hukum ini cuma memperbatas disiplin keilmuannya. Itu kalau kalian mau melihat sosiologi hukum adalah ilmu cabang dari ilmu sosial. Nah, terus lahirnya ilmu ini seperti apa? Karena di sini saya mahasiswa hukum, menjelaskan dari segi hukumnya. Lahirnya ilmu ini kurang lebih gampangnya gini. Bayangkan hukum itu punya dua badan lah, punya bentuk. Pertama dia punya otak, dia punya tangan. Ada yang namanya pemikir hukum, ada praktisi hukum. Ada orang yang tugasnya mencari teori, ada orang yang bertugas menegakkan di lapangan. Nah, dengan praktisi hukum, dengan para penegak hukum itu menegakkan hukumnya di masyarakat, melahirkan urgensi. Mereka mendesak untuk mempelajari masyarakat itu bagaimana, sosial itu bagaimana. Makanya
para ahli hukum mempelajari ilmu sosiologi dan akhirnya tercipta ilmu ini. Mereka mengadopsi karakteristik empiris, netral, dan akumulatifnya sosiologi untuk memahami objek manusia lewat kacamata hukum. Nah, ya, sosiologi hukum pada hakikatnya yang melihat, menerima, memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu sosiologi hukum dari definisinya, batasannya, dan proses terjadinya, apa sih yang dikaji oleh ilmu ini? Ilmu ini itu membahas apa yang dikarepkan, apa yang dituju oleh ilmu ini. Nah, untuk pembahasan itu kita bisa temukan jika kita mengetahui kajian-kajiannya. Pembahasan selanjutnya yakni kajian sosiologi hukum. Kajian pertama yakni efektivitas hukum. Memahami keberlangsungan, meneliti apakah hukum ini benar-benar hidup dan dijalankan. Hukum ini benar-benar efektif gak? Apakah yang A yang ditulis itu benar-benar terjadi A seperti di lapangan? Nah, ilmu sosiologi hukum itu mempelajari ini, efektivitas. Mengukur sejauh mana suatu peraturan berhasil mencapai tujuannya atau justru menimbulkan dampak baik atau buruk secara sebalikannya di masyarakat. Itu yang pertama. Kajian kedua, hubungan timbal balik. Kalau ada hukum, ini timbal baliknya apa? Saat hukum dilaksanakan, apa reaksi masyarakat, apa reaksi pemerintahan, apa reaksi para penegak. Nah, sosiologi hukum itu juga mengkaji hal-hal ini. Pasti ada timbal balik, apa hubungannya, itu yang dibahas. Kajian selanjutnya, hukum tidak tertulis. Ya, mau bagaimanapun ini adalah ilmu sosiologi. Para sosiologi hukum ini mencari ada nggak ya hukum yang nggak tertulis. Ya, pasti ada. Seperti budaya, seperti kebiasaan turun-temurun, itu adalah salah satu hal yang dikaji oleh sosiologi hukum. Mereka membawa ilmu ini mencari, adakah ilmu-ilmu yang tidak tertulis di masyarakat. Nah, dengan ilmu ini kita bisa kaji. Kajian selanjutnya, menanggulangi perubahan sosial dan hukum. Bisa saja hukum bergerak lebih lambat daripada sosial. Bisa saja sosial bergerak lebih cepat daripada hukum. Nah, misalkan pergerakan sosial itu lebih cepat daripada hukum, apa yang dilakukan hukum? Ya, harus menanggulanginya. Bagaimana cara menanggulanginya? Dengan menerapkan ilmu sosiologi hukum. Misalkan dengan kecepatan zaman yang berubah sekarang, bagaimana hukum ini bisa beradaptasi, bagaimana hukum ini bisa mengimbangi masyarakat lah, bagaimana kita mengetahui kondisi sosialnya, yaitu dengan kajian yang selanjutnya, menanggulangi perubahan sosial dan hukum. Bisa saja hukum bergerak lebih lambat daripada sosial. Bisa saja sosial bergerak lebih cepat daripada hukum. Nah, misalkan pergerakan sosial itu lebih cepat daripada hukum, apa yang dilakukan hukum? Ya, harus menanggulanginya. Bagaimana cara menanggulanginya? Dengan menerapkan ilmu sosiologi hukum. Misalkan dengan kecepatan zaman yang berubah sekarang, bagaimana hukum ini bisa beradaptasi, bagaimana hukum ini bisa mengimbangi masyarakat lah, bagaimana kita mengetahui kondisi sosialnya, yaitu dengan kajian yang keempat. Dengan menanggulangi perubahan sosial. Hukum harus lebih siap siaga, harus lebih adaptif untuk menerima perubahan sosial. Itu semua harus menanggulangi lah. Terus kajian yang kelima, sebagai alat pengendali sosial. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyimpangan. Hukum harus tahu mana yang dibutuhkan dan mana yang ditakutkan. Selain itu, sosiologi hukum ini juga mengkaji gimana sih agar hukum itu bisa mengatur masyarakat, bisa mencegah masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan, mengatur, mendisiplinkan, membuat kepastian, sekaligus mengkontrol sosial. Jadi hukum sebagai alat kuasa untuk mengontrol para masyarakat sosial. Dan itu adalah kajian yang terakhir dari ilmu sosiologi hukum ini. Itu saja teman-teman materi yang pertama. Dan untuk materi yang selanjutnya ini berjudul materi ini membahas aliran dan mazhab dalam sosiologi hukum yang akan disampaikan oleh rekan saya bernama Zahro Aulia. Lanjut saja dari saya. Untuk rekan saya bernama Zahro Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang hakikatnya sosiologi hukum,
sekarang kita akan masuk tentang pembahasan terkait aliran pemikiran yang terdapat di dalam sosiologi hukum. Yang mana aliran ini terdiri dari hukum yang berlandasan dalam perspektif dua mazhab besar yang menjadi pondasi di dalamnya. Mazhab yang pertama ialah mazhab sejarah. Bisa dilihat dalam tabelnya, yang mana tokohnya itu merupakan Frederick von Schlegel, yang mana beliau gagasannya ialah hukum itu tidak hanya bisa diciptakan begitu saja oleh penguasa. Hukum bisa tumbuh sendiri dari jiwa rakyat suatu negara. Sederhananya, hukum yang baik itu hukum yang lahir dari adat, kebiasaan, dan karakter bangsa itu sendiri. Jikalau dipaksakan, maka hukum itu tidak bisa berjalan secara sistematis. Yang kedua, mazhab sosiologi jurisprudensi, yang mana tokohnya ialah Ruskin Pond. Nah, mazhab yang kedua ini kebalikan dari mazhab yang pertama, teman-teman. Yang mana Pond itu melihat hukum, memandang hukum itu sebagai alat. Fungsinya untuk membuat rekayasa sosial. Jadi, hukum dipakai secara sadar untuk membentuk, mengubah, dan membangun masyarakat menjadi lebih baik. Jadi pada intinya hukum itu menjadi alat pembangunan di dalamnya. Jadi dari kedua mazhab itu kesimpulannya, kalau menurut pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwa hukum itu dapat tumbuh, hukum itu bisa tumbuh. Dan pendapat yang kedua, hukum itu bermula dari suatu yang dibentuk. Nah, dari keduanya penting buat kita untuk memahami bagaimana hukum itu bekerja di tengah kehidupan masyarakat. Setelah kita membahas terkait hakikat hukum dan mazhab-mazhab yang ada di dalamnya, mari kita bahas terkait perkembangan sosiologi hukum di negara Indonesia, yaitu negara kita. Yang pertama, perkembangan sosiologi hukum itu ditinjau dalam segi perkembangan yang ada di dunia, yang mana terjadi pada abad 19 dan awal abad 20. Kita lihat timelinenya, sosiologi hukum tidak lahir tiba-tiba, teman-teman, tapi berkembang sesuai masalah zaman, jadi mengikuti sesuai peradaban zaman. Yang pertama, abad ke-19 di Eropa, yang mana masa ini merupakan masa peletakan fondasi awal. Tokoh kuncinya yaitu Marx, Weber, dan Durkheim. Para tokoh tersebut muncul untuk merespon kekacauan sosial akibat revolusi industri. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana hukum harus menyikapi perubahan sosial yang super cepat? Jadi kan sesuai pertama yang ada di dalam abad ke-19. Yang kedua, awal abad 20 yang terjadi di Amerika. Yang mana hal ini lahir dua gerakan besar. Yang pertama, sosiologi jurisprudens sama legal realisme. Nah, kedua ini merupakan bentuk reaksi terhadap formalisme hukum klasik yang terlalu kaku. Cuman dalam terkait membaca pasal tanpa lihat realita, jadi hanya berlandasan dari pasal tapi tidak secara realitanya. Yang mana mereka itu mengatakan bahwasanya hukum itu harus dilihat dari apa yang hakim lakukan di lapangan, bukan hanya sebatas apa yang ada di dalam tulisan. Nah, lantas timbul pertanyaan, lalu bagaimana perkembangannya sosiologi hukum di negara Indonesia? Nah, kita masuk kepada pembahasan kajian di dalam permasalahan sosiologi hukum yang berkembang di negara Indonesia. Yang pertama bermula dari pasca perang dan
era modernisasi. Nah, di dalam negara Indonesia ada dua fase penting yang perlu kita tinjau. Yang pertama, pasca Perang Kemerdekaan, yang mana hal ini dipopulerkan oleh Profesor Soeharjono Soekanto, yang mana fokusnya pada saat itu merancang sistem hukum transisi negara baru merdeka. Jadi hukum harus bisa menyesuaikan kondisi sosial masyarakat Indonesia, tidak bisa hanya sebatas mengcopy paste Belanda mentah-mentah. Yang kedua, era modernisasi. Hal ini pengembangan utamanya yaitu Bapak Sajipto Raharjo, yang mana beliau mengutip lewat konsep hukum progresif. Yang menjadi ciri khasnya mengutamakan keadilan substansif atau kemanusiaan. Jadi pada intinya hukum nggak cuma soal kepastian, tapi harus berpihak dan menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Jadi dari kesimpulan yang ada, dari negara Eropa yang ke Amerika dan ke Indonesia itu terdapat benang merahnya sama. Apa maksudnya? Yaitu hukum harus melihat realita sosial, jadi bukan hanya sebatas dalam konteks tertulis. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Murdani. Dan kepada Saudara Murdani, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu mengenai tipe-tipe evolusi sistem hukum. Langsung saja kita lihat di tabel. Ini ada hukum reprensif, hukum otonom, dan hukum responsif. Nah, di sini ada poin-poinnya, yaitu fokus utamanya, legalitas dasar, dan sifat religius. Bisa kita baca yang pertama, hukum reprensif. Fokus utamanya yakni menegakkan kekuasaan negara secara mutlak serta ketertiban umum. Nah, legalitasnya dasarnya yaitu kekuasaan politik, penguasa, dan kontrol otoriter sepihak. Sifatnya yakni kaku, memihak elit penguasa, dan berotoritas menghukum. Itu adalah hukum preventif. Selanjutnya yaitu hukum otonom. Hukum otonom tujuan utamanya yaitu menjaga formalitas keadilan dan prosedur yang konsisten dan independen. Nah, legalitas dasarnya yaitu otoritas hukumnya formal melalui prosedur peradilan yang ketat. Nah, sifat legalisasinya yaitu rinci, akan tetapi kaku, serta otonom dari pengaruh luar. Selanjutnya yaitu hukum responsif. Hukum ini memenuhi kebutuhan sosial serta keadilan substantif yang fleksibel. Atas dasarnya yaitu kesejahteraan masyarakat umum dan akuntabilitas keadilan rakyat. Nah, sifat regulasinya yaitu terbuka, komunikatif, dan integratif, dan dinamis, menyerap aspirasi. Sifatnya memaksa hingga menjadi lebih manusiawi dan peduli pada masyarakat. Nah, contohnya hukum reprensif. Ini adalah hukum adalah alat penguasa. Inti dan sifatnya yakni dibuat dari atas ke bawah, top down, demi melanggengkan kekuasaan elit, aturan kaku, tembang pilih, fokus pada hukum berat, dan menutup ruang protes. Itu ada hukum reprensif. Ada pula juga hukum otonom. Hukum otonom adalah hukum ya hukum, titik, nggak ada lagi. Nah, inti dan sifatnya yaitu hukum ini mandiri dan bebas intervensi politik. Nah, fokus pada keadilan prosedur, asalkan syarat formal terpenuhi dianggap adil. Nah, aturannya detail namun cenderung kaku dan buta sosial. Ini
sering terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum responsif. Artinya hukum ini hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Inti dan sifatnya tahap paling ideal. Hukum peka terhadap realitas sosial dan mengejar keadilan nyata. Sifatnya fleksibel, dinamis, serta terbuka, menerima kritik dan aspirasi. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulannya, hukum yang baik itu harus berevolusi secara responsif, tidak berpihak pada penguasa, tidak kaku, melainkan fleksibel demi melayani keadilan rakyat. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, yaitu struktur sosial, kaidah sosial dan hukum. Nah, konektivitas hukum dan masyarakat. Hukum tidak lahir di ruang hampa. Nah, hukum tertulis wajib menyerap nilai-nilai dari jaringan kaidah sosial yang sudah ada di masyarakat agar tidak terasa asing saat diterapkan. Nah, jaringan tersebut meliputi kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, hukum adat. Nah, ini adalah jaringan tersebut. Nah, kaidah agama itu seperti apa? Ya, meliputi dosa, mengenai dosa dan pahala. Kalau kaidah kesusilaan itu meliputi hati nurani, entah baik atau buruk. Kaidah kesopanan yakni tata krama dan pergaulan. Nah, hukum adat yaitu tradisi lokal di masyarakat. Nah, di sini ada juga hukum sebagai ultimum remedium, senjata terakhir. Kalau kita lihat di era modern ini, kesadaran moral seringkali melemah ketika aturan agama, moral, dan adat sudah tidak mempan lagi menjaga ketertiban. Disinilah hukum formal seperti polisi, pengadilan, penjara itu turun tangan sebagai jalur pamungkas untuk mencegah atau kekacauan besar. Nah, kalau kita hubungkan antara poin yang keempat dan poin yang kelima tadi, antara hukum responsif dan hukum otonom, hukum responsif itu kan sangat kaku, menyerap kaidah-kaidah sosial masyarakat agar aturannya tetap relevan. Sedangkan hukum otonom yaitu cenderung menjaga jarak dan terlalu steril dari kaidah sosial demi mempertahankan formalitas undang-undang saja. Ultimum remedium. Nah, dalam konsep penegak hukum di Indonesia, asas ultimum remedium menetapkan saksi pidana sebagai upaya pamungkas atau jalan terakhir. Nah, ini sebelum menjatuhkan hukuman penjara atau denda pidana. Aparat penegak hukum didorong untuk mengedepankan dan menyelesaikan sengketa melalui cara-cara persuasif atau mediasi. Nah, itu. Melanjut ke materi yang keenam, yakni stratifikasi kesenjangan sosial dan ketimbangan hukum. Posisi seseorang di masyarakat, entah itu karena jabatan atau kekayaan, ternyata sangat berpengaruh pada bagaimana hukum itu dijalankan. Hukum yang pertama adalah hukum sebagai alat kekuasaan. Seringkali hukum malah jadi tameng buat kelompok elit yang punya kuasa buat mengatur undang-undang demi kepentingan mereka sendiri. Yang kedua ialah hukum tajam ke bawah akan tetap ditumpul ke atas. Ini adalah masalah klasik atau masalah yang sering muncul dari dahulu kala, yang mana orang kecil atau orang yang termarginal, masyarakat yang marginal biasanya jauh lebih mudah terkena hukum. Sedangkan orang-orang yang punya kekuasaan atau memiliki uang, kekayaan, jabatan atau posisi politik yang kuat itu seringkali sulit untuk tersentuh hukum. Melanjut ke RPS yang ketujuh atau materi yang ketujuh, yakni perubahan sosial dan studi kasus kontemporer, yang mana hukum itu sebenarnya harus bisa jadi alat buat mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.
yakni hukum sebagai penggerak perubahan. Yang pertama, hukum sebagai penggerak perubahan. Hukum juga bisa jadi pendorong kemajuan. Semisalnya kayak contoh undang-undang penghapusan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, tapi kalau hukumnya sudah ketinggalan zaman dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat, hukum malah bisa menjadi penghambat. Seperti beberapa isu pada saat ini, yakni hukum digital. Bagaimana cara hukum menangani kejahatan siber yang pelakunya itu bisa saja berada di negara lain, seperti kayak oknum-oknum yang menjadi dalang atau pemrovokator atau pemotor dari kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Seperti itu. Yang kedua adalah keadilan restoratif. Seringkali yang terjadinya dari yang tadinya akal masuk penjara atau asal saja masuk penjara, sekarang lebih fokus bagaimana cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Melanjut yang ketiga atau yang terakhir, globalisasi. Bagaimana pengaruh aturan internasional mulai ikut mempengaruhi hukum di dalam negeri kita ini. Nah, baik kesimpulannya ialah intinya keadilan yang benar-benar adil itu cuma bisa terwujud kalau hukum sudah tidak lagi dikendalikan. Maksudnya bagaimana? Oleh ketimbangan pihak tertentu dikendalikan oleh pihak tertentu. Nah, yang hukum itu kan harusnya bisa dikendalikan, tetapi kan yang sekarang terjadi itu hukum itu banyak sudah tidak terkendali lagi. Seperti banyak oknum-oknum yang dalam tanda kutip menyalahgunakan hukum. Kemudian hukum juga harus bisa jadi solusi dan terus mengikuti zaman, perkembangan zaman supaya tetap relevan dan tidak ketinggalan di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang mau mengkritik dan bertanya mengenai lebih dalam, boleh kalian ditulis atau cantumkan di kolom komentar. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.